Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Seperti biasa, bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yes. Oke, bagi sebelum kita ngobrolin konten-konten tadi, saya Anda kirimin ya, ada masukan dari viewer kita ya, yang menyebutkan bahwa Off the Mhm. Record kelihatannya kena di shadow ban seperti halnya Hersubono Point Ya, gitu sudah ya. baik. Jadi nggak bisa diakses di dalam negeri kalau nggak pakai VPN gitu kan. Tadi sempat ada masukan seperti itu ya Mbak Agi. Tapi ternyata begitu Oh, tim IT kita tadi ngecek itu enggak kok aman untuk off the record katanya. Tapi Hersubono Point masih. Jadi kalau Hersubono Point udah langganan lah ya itu udah berapa tahun ya sudah sejak 4 atau 5 tahun yang lalu itu di shadow ban sehingga Mhm. memang kalau di Head to Point kalau Anda nggak subscribe dan memberikan lonceng notifikasi sering ya Anda akan sulit mencari Head to Point. Kalau off the record masih alhamdulillah masih tetap dan saya kira kan ini eranya Pak Prabowo masa masih melakukan hal yang sama seperti eranya Pak Jokowi. Lagian Muti Hafid kan sebenarnya kalau di Kominfo itu kan juga teman kita ya Mbak. Oh bukan Kominfo ya Komdiji ya. Masa iya sih dia memerintahkan enggak lah ya. Kemudian coba dicek lagi tadi siapa Mbak yang memberitahu tadi namanya itu Iya. ya. Mhm. Ya, ya. Ada yang memberitahu demikian. Jadi ketika dia membuka nggak bisa dan kemudian harus memakai VPN. Itu Hmm. artinya eh, kita bisa dilihat oleh mereka yang justru ada di luar. Kalau di sini itu di Ya. shadow begitu Hmm. istilahnya ya. Hmm. Tapi mudah-mudahan sih tidak. Tapi kita mengingatkan kepada teman-teman dan juga memberitahukan kepada teman-teman begitu ya. Sebaiknya memang ditekan tombol loncengnya untuk notifikasi begitu. Jadi pilih all untuk off the record itu ya. Dan nanti kalau seandainya kita, karena kita apalagi di bulan Ramadan ini kan memang sering jadwalnya berubah-ubah ya sesuai dengan kegiatan kita juga karena kita berupa tim sesuai dengan kegiatan Mas Editor juga dan sebagainya. Jadi kalau itu lebih aman, kalau tombol notifikasi lonceng merah itu dinyalakan dan kemudian juga subscribe gitu. Ya. Oke, jadi dan saya kira mesti itu kalau itu terjadi itu sinyal-sinyal apa tambah tambah sinyal-sinyal buruk bagi demokrasi ya. Yang itu yang terbiasa Betul. di eranya Pak eh, Jokowi kan bahwa kalau ada apa-apa dikit-dikit lapor dikit-dikit gitu ke polisi lah kemana kan begitu. Dan itu kan kemarin kan kita agak khawatir ketika menyimak pernyataan dari mantan Mendikti Saintek ya Pak Satrio Mhm. Menteri Bojonegoro Ya. yang katanya dia ditegur oleh Teddy karena katanya Pak Prabowo itu Presiden Prabowo itu alergi dengan unjuk rasa gitu kan dan kasusnya ada dua kan unjuk rasanya yang personal Betul. kepada Pak Satrio sendiri yang kedua ke Indonesia gelap gitu tapi kemudian dibantah oleh Menteri HAM ya Natalius Pigai katanya kalau kalau Pak Prabowo alergi kan udah banyak ditangkepin kayak dulu. Itu benar juga sih gitu. Tapi yang kita tagih dari PG katanya Pak Prabowo kan akan membebaskan mereka-mereka yang ditahan karena kena undang-undang ITE Ya, diberi amnesti. Tapi sampai sekarang kan belum ada langkah konkretnya. Saya betul. kira kalau itu terjadi itu akan bagus. Itu menunjukkan semakin menegaskan Mhm. bahwa Pak Prabowo meskipun dia muridnya Mahaguru Presiden ketujuh Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dia tidak sama dalam hal soal kebebasan berekspresi kan itu kita tunggu sebenarnya Pak ya. Iya, iya, ya. Kita tunggu komitmen tersebut ya. Dan seharusnya sih, karena yang disebut oleh Pak Satrio Hmm. itu adalah nama Teddy, begitu Hmm. kan yang menelpon dia kan Teddy. Jadi yang menjelaskan soal Pak Prabowo itu anti demo, kurang lebih demikian tidak suka demo, begitu kan? Itu yang mengatakan Alergi Teddy. bahasanya Mbak. Ya, alergi demo, begitu. Gatel-gatel nih begitu ada. Jadi kalau alergi kan artinya eh, jangankan untuk datang begitu, untuk datang untuk berdialog atau apa gitu. Melihat saja sudah menghindar begitu kan, Hmm. karena nanti akibatnya akan bikin gatal. Nah, tapi ini yang menjawab justru Bung Pigai begitu. Hmm. Padahal Bung Pigai mungkin juga tidak mengetahui aslinya tuh percakapannya seperti Iya. apa. Yang mengetahui kan hanya Satrio dan Teddy. Iya, tapi Biasanya iya. Teddy yang speak Hmm, up iya, kan. iya. Tapi indikatornya kan setidaknya kemarin kalau zaman Pak Jokowi betul-betul Pak Jokowi sendiri menghindar unjuk rasa biasanya pergi waktu itu Hmm. malah pergi ke mana ke Kalimantan Barat atau mana lihat bebek gitu ya Ya. jauh banget ya. Terus Mm-mm.
juga pejabat-pejabat lain nggak ada yang menemui. Tapi kemarin kan Pak Prabowo sempat mengutus Menteri Iya, Sesnek ya, keras. dan Mm-mm. Pras dan dua orang Pak Mensesneknya yang menemui para pengunjuk rasa. Itu kemajuan lah ya, hal-hal semacam itu dilakukan oleh publik karena pemerintah penguasa itu jangan alergi dengan unjuk rasa gitu, karena kan mereka justru berunjuk rasa itu mereka ingin menyampaikan aspirasinya. Kalau aspirasinya tersumbat, nggak ada katarsis, itu justru malah lebih berbahaya. Iya, ya, betul, Mas Ersu. Dan sekarang unjuk rasa yang banyak terjadi di daerah maupun juga di pusat itu para calon ASN ya atau Hmm. CPNS begitu kan. Nah, ini juga sebaiknya ditemui lah ya Pak, karena kasihanlah mereka ini. Sementara pemerintah itu malah mengangkat staf sus, mengangkat sekarang yang sedang ramai itu adalah Dirut BUMN PFN gitu. Hmm. Nah, kalau orang Pusat Bogor bilangnya Perfilman FPN. apa? Kalau orang Bogor apa, Mbak? Produksi. PPF Kalau apa? kebalik kalau orang Bogor FPN begitu Oh, ya teman saya. FBN ya, ya. Nah, tapi ini memang serius ya. Ivan Seventeen itu vokalis dari Seventeen yang kita tahu ini dia menjadi survivor ya dari peristiwa tsunami yang kala itu terjadi di Anyer. Teman-temannya wafat dan kemudian dia ini masih hidup sampai ya Masuk sekarang istrinya eksis ya, lah. termasuk istrinya ya. Iya, bersama dengan istrinya sudah meninggal di sana gitu dan sekarang sudah berkeluarga lagi begitu ya. Nah, ini yang kemudian disorot juga oleh netizen. Ini Hmm. angkat-angkat orang apalagi Ivan ini kan dikenal sebagai vokalis, sebagai penyanyi, Hmm. sekarang diangkat menjadi dirut produksi film negara PFN begitu. Yang ini legend sebetulnya BUMN satu ini. Dan sekarang diberikan jabatan dirut itu kepada Ivan yang seorang penyanyi ya. Tentu saja teriak semuanya ini masyarakat perfilman. Jadi Walaupun sebenarnya perfilman PFN sendiri kan mati suri ya, seingat saya. Apa sekarang produksinya dari PFN ini? lebih banyak PFN itu sekarang sebagai semacam ya lembaga pembiayaan Mas Hersu. Jadi Oh, membiayai film-film begitu, baik film-film edukasi, ah, terus kemudian pendidikan begitu ya, eh, membuat semacam untuk anak-anak begitu, untuk anak-anak SMA, untuk ini pembelajaran, workshop apa dan sebagainya seperti itu begitu. Memang kalau dulu ini kan legend ya, membuat film-film apa namanya film sejarah apa dan sebagainya begitu berkolaborasi dengan pihak swasta. Tapi kalau sekarang mungkin karena pendanaannya juga tidak besar. Nah, yang dipersoalkan adalah walau sekecil apapun BUMN ini tetap adalah BUMN yang mengurusi masalah perfilman gitu, yang masih ada gitu. Berarti negara ini kan masih komit. Di negara-negara lain dengan penduduk sebesar Indonesia 278 juta itu adalah pangsa pasar yang sangat besar. Itulah kenapa Bollywood itu bisa hidup walaupun sejelek-jeleknya film Bollywood begitu ya, mereka tetap hidup di dalam negerinya karena jumlah pangsa pasar rakyat India adalah sebesar 1,450 miliar kurang lebih sekian. Jadi mereka membuat sendiri dan kemudian dihidupi oleh masyarakat yang sendiri. hmm, Indonesia seharusnya bisa seperti itu begitu. Apalagi film kita tidak kalah bagusnya begitu. hmm. Tapi kan ya seperti kata Mas Yersu tadi ya, mati suri. Mati suri harusnya diberikan orang yang kompeten kan Mas Hersul, Oh iya, diberikan orang hmm. yang kompeten, justru orang yang bisa membangkitkan mati suri itu keluar dari jebakan mati suri itu. Tapi justru diberikan orang yang ya kita tahu memang dalam sejarahnya Ivan ini adalah orang yang apa mengagumi Prabowo. Terus kemudian dulu istrinya yang pertama, kalau tidak salah namanya Sahara begitu ya belakangnya ada Sahara begitu itu adalah kader Gerindra memang jadi dia Oh, tidak heran kalau seandainya dia cukup dekat walaupun kalau yang sekarang istrinya adalah ya masuk artis lah ya selegram apa seperti itu begitu tapi nah dia kan inilah yang nyalonnya kan waktu itu nyaleknya PKB yang pertama kan. Dia pernah dua kali ya betul. maju, dan yang kedua Mm-mm. baru dengan Gerindra itu ya. Baru yang kedua itu dengan Gerindra begitu Mas Hersu dan dia juga apa ya membuat lagu, menciptakan lagu yang kemudian dinyanyikan bersama Rizky Irmansyah yaitu yang kita kenal sebagai ajudan atau sespri dari Pak Prabowo lah Apa gitu yang sampai lebih sekarang. mana, terima kasih Bapak Jokowi, bukan tuh? Itu lagunya, Bukan, bukan? Oh, bukan. yang ada jadi di video klipnya memang ada Pak Prabowo juga yang dia sedang berjalan seperti di atas bukit atau apa seperti itu kan ya Mas Is. Sebagai dia ulang tahun lah ketika itu tahun 2024 sedang rame-ramenya Pilpres. Jadi mungkin dari situlah timbul jasa tersebut ya. Karena kemudian dipakai sebagai kampanye juga gitu kan diputar untuk sosialisasi Pak Prabowo yang kita tahu Pak Prabowo ini kan tidak seperti masa 2019
yang di mana dia sering hampir tiap hari dia turun bahkan dalam satu hari di berbagai lokasi. 2024 kan jarang turun Mas Hersu, seminggu suka 2 kali, 3 kali. Ya mungkin sudah ada pihak lain yang bekerja untuk Pak Prabowo ketika itu ya. Iya, iya. Jadi dia juga tidak cuti gitu, tidak pensiun. Nah, mereka-mereka inilah pendukungnya yang lebih banyak bekerja. Tapi ini kita teruskan saja ya topik satu ini ya Mas Hersu Iya, ya. iya, 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 Ya, nggak apa-apa. Nanti ya, kita ya, ngomongin kita. yang lain soal Tom Lembong, terus apa lagi ya kan? Masih ada Oh, banyak nanti kita iya. bahas karena perkembangan terbaru Tom Lembong juga sangat menarik kan, Mbak Agi ya. Iya, sangat menarik, betul. Tapi kita Terus, tuntaskan saja ya. yang ini ya. Dan ini pengangkatan atau penunjukan tepatnya ya. Sebetulnya kalau PFN ini selain Dirut kan masih ada direktur. Barangkali kalau Ivan ini ditunjuknya sebagai salah satu direktur tidak akan seheboh ini Mas Irsu. Tapi dia sebagai komandan yang di atas, Dirut. Nah inilah yang menyebabkan kemudian kalangan artis, pemain film, begitu ya, produser apa dan sebagainya yang sebenarnya itu menjadi mereka teriak-teriak lah kurang lebih demikian. Banyak sekali protes dari kalangan tersebut. Coba saya lihat ya siapa saja. Ada Adipati Dolken yang hanya menuliskan titik-titik-titik ya itu 1.000 makna gitu ya. Kemudian Kevin Yulio, dia ini adalah dia juga pengisi pengisi musik ya. Kalau Kevin ini selain dia juga apa artis juga apa bermain juga di film. Dia mengatakan begini, jelaskan padaku isi hatimu. Seberapa besar kau yakin jadi direktur? Luar biasa. Kemudian Chico Jericho itu dia dengan emotikon terkejut begitu. Kemudian ada juga Zara Adisti, dia mengatakan, "Hah," begitu. Kemudian ada juga Luna Maya yang juga dengan emotikon terkejut begitu. Mas Resu ada 4 emotikon yang dikirim. Kemudian ada Gandhi Fernando, dia mengatakan, "Bukan orang film kok jadi dirut PT PFN. Ini gimana Pak Prabowo? Kompetensinya apa untuk ngurus film?" Ada juga Ayu Sita, dia cukup terkenal. Dia bilang, "Oh well," kata dia gitu. Biasanya orang kalau sudah, ah ya ya sudahlah begitu ya. Kemudian ada Agla Artali dia itu mengatakan, why him? Kenapa dia katanya. Ada juga Kiki Farel, ini adalah bisa apa namanya? Dia juga pemain film juga, dia juga menyanyi juga. Allahu Akbar dia mengatakan. Fauzi ini anak dari Ikang Fauzi ya, dia mengatakan lucu. Jadi banyak sekali komentar. Ada Ibnu Jamil mengatakan eh, Andre Onana pernah main film loh, Pak, blunder di dadaku. Jadi komentar yang lucu begitu. Tapi eh, ini rame Mas Hersu dan viral kalau di medsos ya mempertanyakan soal tersebut dan kemudian juga mempersoalkan cuitan lama dari Pak Prabowo. Kalau saya lihat ini cuitannya pada tanggal 10 Maret 2014, Pak Prabowo ketika itu mengatakan tidak bisa lagi jabatan dibagi-bagi berdasarkan partai, apalagi jadi tanda terima kasih. Appointment must be based on merit. Jadi harus berdasarkan meritokrasi, kurang lebih demikian. Tapi ternyata yang terjadi sekarang sebaliknya. Jadi Pak Prabowo banyak sekali dianggap sebagai omon-omon. Hmm. Jadi banyak sekali yang mengatakan capek kuliah film saya. Di Rut PFN malah si doi. The best actor of omon-omon, Pak Prabowo dikatakan sebagai aktor yang terbaik untuk omon-omon. Mantan mertua Ivan, ketua DPC Gerindra. Ya, memang betul. Jadi dulu dari almarhum istrinya, oh ya saya ingat namanya Dilan Sahara, itu adalah ketua DPC Gerindra kalau tidak salah di Jawa Timur ya. Dan sehingga anaknya pun juga menjadi kader Gerindra. Terus kemudian ya mempertanyakan, emang pernah main film ya? Banyak sekali yang mengatakan omon-omon lagi. Ternyata yang omon-omon adalah dirinya sendiri. Ya kita ingat Pak Prabowo pernah dalam ketika itu debat mengatakan bahwa ditujukan kepada lawan bicaranya, antara lain waktu itu Anies sebagai omon-omon gitu. Dan ternyata dirinya sendiri yang omon-omon. Hmm, hmm. Eh, Banyak sekali lah Mas Ersu komen omon-omon ini. Tahu kan yang omon-omon siapa? Ya, pemirsa dapat melihat sendiri ya nanti, terutama di Twitter hal ini diserukan. Dan kemudian jejak Ivan Seventeen juga dikuliti oleh netizen. Ini menarik. Ada Ainur Rohman namanya. Dia menulis seperti ini. Tidak punya rekam jejak di perfilman nasional. 2 kali nyalek DPR RI dari Gerindra dan PKB, 2 kali gagal. Januari 2025 mengunggah pertemuan dengan Prabowo, menyanyi di depan Prabowo, memuji Prabowo sebagai sosok yang menginspirasi, sosok yang mampu menanamkan jiwa nasionalisme pada dirinya.
17 Oktober 2024 bersama ajudan Prabowo bikin lagu tema perjuangan sebagai kado ultah untuk Prabowo dan menjadikan Prabowo sebagai model video klip tersebut. Hmm. Ini banyak yang kemudian menuliskan tentang jejak dari Ivan ini dan jejaknya itu bukan kompetensi dia atau kapasitas dia di bidang perfilman gitu Mas Irsu. Tapi justru jejaknya tentang hal lain, yaitu memuji Prabowo, kedekatan dengan Prabowo, dan juga kampanye. Misalnya seperti Jalan Sehat Prabowo Gibran Karo Mas KW, begitu ya. Dan kemudian di situ ada dimeriahkan oleh Ivan Seventeen apa dan sebagainya. Jadi memang aktif dia ini pada saat masa kampanye Pilpres 2023 2024 gitu. Ya, Bahkan antara apa? bahkan antara menulisnya juga seperti ini Mas Erso, kita tahu ini BUMN ya. Dirut PFN pernah nyanyikan lagu yang dibuatnya bareng Sekpri Prabowo. Hmm. Menarik. Jadi lebih banyak jejaknya soal itu yang menuliskan Ini soal dia, bagaimana dia dia. sudah dilantik atau baru ditunjuk ini, Mbak? Saya tidak tahu apakah ini sudah serah terima atau belum ya, karena memang tidak ada sejauh ini videonya atau fotonya gitu. Tapi ini kan mencuat lewat berbagai unggahan, Mas Ersu. Ucapan Hmm. selamat apa dan sebagainya begitu ya. Ya, ya, ya. Hmm. Dan kita pun sekarang nggak tahu kan direktur PFN itu. Kalau dulu misalnya kita terkenal dulu apa siapa ya? Umar Khayyam, siapa? Hmm. Dulu Ya, ya, siapa? ya. Bu- Yang Bukan, bukan, pemain film juga yang bukan Umar menjadi Pak Khayyam ya. Harto, Bung Ya, Pak. Karno yang menjadi Bung Karno. Ya, ya. Dan saya bisa tambahkan komentar yang paling apa namanya? Komentar yang paling rame mengomentari hal ini seperti biasa Mas Hersu itu adalah cuitan dari Fedi Nuril. Ya, kita tahu Oh, Fedi Nuril ini sangat-sangat apa ya? Melek begitu ya soal-soal yang seperti ini. Biasanya Ernest juga ya, karena dia selain menjadi komika, penulis buku, sutradara, pemain film apa dan sebagainya. Fedi Nuril kita tahu ya dia sebagai pemain film yang handal begitu. Dan ya. dia menulis seperti ini Mas Hersu. Kata Prabowo kita harus menuju ke arah merit atau kemampuan sistem. Jadi merit system, prestasi. Tapi yang diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara PFN malah Ivan Seventeen yang kemampuan, pengalaman, dan prestasinya dalam film Indonesia nggak jelas. Ya ini bukan berarti mendiskreditkan Ivan ya. Ivan ini Iya, memiliki kemampuan yang baik di Mbak, di bidangnya. musik. Tapi karena sekarang lintas begitu, Hmm. bukan kalau saya melihat ini bukan karena orang membenci Ivan, bukan. Tapi karena memang kemampuannya tidak di situ. Kurang lebih Ya, ya. demikian Mas. Makanya saya tadi tanya itu apakah itu udah dilantik atau ditunjuk. Kalau ditunjuk aja kan dia juga bisa menolak kalau dia merasa nggak mampu. Karena saya mikir Betul. sebenarnya justru lebih rame itu sekarang soal hak cipta yang sedang rame banget di kalangan Mhm. para artis Ya, dari penyanyi dan musisi. Nah, mungkin kalau dia musisi. menangani hal itu jauh lebih bagus menurut saya begitu. Karena kalau nggak salah dia ini punya latar belakang sarjana di UGM juga ya, sarjana ekonomi dari Mhm. UGM. Mhm. Seingat saya begitu. Iya. Jadi dia cukup Mhm. cukup punya latar belakang akademis dan di musik tentu saja dia punya kompetensi dan dia pasti paham ini persoalan-persoalan hak cipta itu harus karena dia pernah mengalami Iya. sendiri. Mestinya ke situ. Ini menurut saya lebih pada apa ya the wrong man in the wrong place lah gitu ya Mbak ya. Mhm. Mhm. Iya, iya. Dan yang menarik ada satu cuitan ini yang lumayan orang banyak membalasnya, begitu Mas Heru, sampai ratusan balas. Hmm. Ini ada yang mengomentari unggahan dari Fedi Nuril. Ini bernama Tuman atau Double Paijo. Dia mengatakan seperti ini, narasimu merendahkan seseorang, bro. Apa ndak bisa lebih santun dikit? Gue ngingetin aja, setiap orang kan punya kesempatan untuk berbuat, walau mungkin tidak sesuai dengan keinginan banyak orang. Kemudian dijawab oleh Fedi Nuril, jawabannya menohok Mas Yesus. Presiden ketika berpidato bisa seenaknya ngomong dasmu. Dan lo minta gue lebih santun dikit, jadi dia diminta lebih santun sedikit, tapi dia langsung dijawab gitu dan jawabannya ini apa Jelek. namanya tepat banget ya, mak jelek begitu. Ya. Presiden ketika berpidato bisa seenaknya ngomong dasmu dan lo minta gue lebih santun sedikit, gue ingetin aja, nggak usah ngatur-ngatur narasi gue. Apa ndak bisa ngatur diri lo sendiri? Dan banyak sekali juga ya pembelaan kepada Fedi Nuril ini luar biasa karena ya pembelaan itu tidak hanya dari netizen ya, juga datang dari kalangan artis. Mereka juga mengatakan, wah ini Fedi Nuril betul-betul tidak peduli. Karena banyak sekali juga mengatakan yang kemudian menyumpahi Mas Irsu terhadap cuitan-cuitan terdahulu juga, Hmm. bahwa selamat, apa istilahnya, selamat menganggur ya. Tidak akan ada lagi produser atau siapapun yang akan melirik kamu, yang akan mengajak kamu bekerja sama kalau seandainya kamu membenci Prabowo atau membenci pemerintah gitu. Tapi memang Fedi Nuril ini sangat cocok untuk apa film-film dengan
dengan tema tertentu, Mas Irsu. Nah, sekarang belakangan malah dia malah filmnya itu laku keras begitu, padahal sudah banyak yang menyumpahi. Jadi saya rasa memang tetaplah Fedi Nuril tetap seperti itu ya. Kita senang ngelihatnya kalau ada artis begitu yang sudah Yang terkenal dan tapi tetap aktivis ya ini kan dia betul. di Hollywood banyak kita mengenal beberapa Mm-mm. artis top yang kemudian juga jadi aktivis, tapi mungkin bukan tidak seharus mata aktivis politik, ada yang soal misalnya pembela binatang apa dan sebagainya, banyak yang Ya. seperti itu. Jadi justru di Indonesia Mm-mm. aja yang kita kurang mendapatkan itu, jadi orang ada seorang seperti Ferdi Nulir dia agak aneh gitu. Soalnya itu Iya, biasa betul. gitu. Mhm. Apalagi di Indonesia yang seperti ini seringkali kemudian mendapatkan tekanan atau Mm-mm. halangan dengan berbagai cara, begitu kan, ditekan. Jadi mungkin orang melihatnya itu ya nasibnya akan menjadi seperti itu, begitu ya. Tapi dengan perjuangan yang seperti ini orang malah banyak yang Ya. bersimpati sih Mas Irfan, apalagi dengan kondisi saat ini. Oke, kita tinggalkan dia. Sweet, sweet, Mhm. bukan Sweet Seventeen Oke, lagi. Ivan Seventeen. Seventeen. Ya, Seventeen. Oke, kita pindah ke topik yang Oke. mana? Tom Lembong dulu ya, atau yang mana dulu? Tom Lembong aja, karena Tom Lembong ini Menarik mungkin ini ini ya, perkembangannya ya, menarik. menarik sekali. Iya, ya. Hmm. Hmm. Tom Lembong ini menarik sekali karena memang terjadi perdebatan ya di sidang yang ketiga ya berarti sidang ketiga yaitu eh, ada jadi ini seharusnya kan putusan selah dan memang ada putusan selah. Jadi putusan selah dari hakim itu bahwa eh, akan dilanjutkan minggu depan hari Kamis ya tanggal 20 kalau tidak salah hari Kamis minggu depan itu akan ada persidangan untuk pembuktian gitu mengajukan barang bukti, ahli apa dan sebagainya itu sudah diputuskan. Kemudian ada jawaban dari kuasa hukum Tom Lembong yaitu Ari Yusuf Amir yang kemudian meminta supaya jaksa itu memberikan salinan audit dari BPKP, Mas Hersu, yang selama ini dipersoalkan dan tidak pernah dipertunjukkan, tidak pernah menjadi apa namanya dibuka ke publik, bahkan kepada lawannya. Jadi dalam ini kan JPU, terus kemudian pihak kuasa hukum maupun Tom Lembong sendiri, ini kan meminta kepada JPU supaya membuka itu auditnya Hmm. seperti apa begitu. Karena kita tahu ya pada saat Tom Lembong sudah tiga bulan berada dalam tahanan, yang kalau yang kita ingat dia ini mulai tanggal 29 Oktober, Hmm. koreksi kalau saya tidak salah ya, 29 Oktober 2024 sudah mulai ditahan, yang artinya ketika itu pada bulan Januari itu sudah 3 bulan dan dia mempertanyakan mana auditnya begitu. Pertengahan Januari lah dia mempertanyakan karena saya sudah 3 bulan dan ternyata audit oleh BPKP ini baru dilakukan sesudah Tom Lembong itu ditahan lebih dulu. Hmm. Makanya ketika itu kan dari pihak Kejaksaan Agung mengatakan ya buktinya masih didalami, buktinya masih didalami. Orang menuduh tidak ada buktinya, begitu. Mana kerugiannya, begitu. Hmm. Baru kemudian Tom Lembong dan tim hukumnya mengatakan bahwa memang belum ada audit dari apa namanya dari pihak-pihak yang lain gitu, dari BPKP misalnya. Dan sekarang baru kemudian bulan Januari itu dilakukan audit. Kalau kita lihat warkatnya ini audit dari BPKP ini memang tanggal 20 Januari. Jadi Ya. sekitar hampir 3 bulan sesudah Tom ini di ini. Hmm. Hmm. Mungkin kita bisa dengarkan ini apa namanya dari Ari Yusuf Amir ini Mas Hersu Ya. pernyataannya. Permintaan kami kemarin tentang salinan BPKP kepada jaksa melalui majelis hakim. Kami menyampaikan beberapa dasar hukumnya. Pertama, pasal 15 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada pokoknya di situ menjelaskan bahwa hakim wajib memiliki bantuan untuk kepentingan peradilan, di mana berdasarkan penjelasan pasal 15 tersebut, bantuan untuk kepentingan peradilan dimaksud adalah salah satunya dalam hal administrasi berkas perkara termasuk kelengkapan bukti. Lalu kaitan dengan pasal 1 angka 9 KUHP junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan dalam hal mengadili hakim harus memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak. Lalu tentang pasal 72 KUHP menyatakan bahwa penasihat hukum berhak mendapatkan surat-surat lainnya yang ada dalam berkas untuk kepentingan pembelaan. Dan ini yang terakhir, yang paling penting menjadi hakim adalah pasal 39 ayat 2 Undang-Undang BPK junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 PUU 10 2012. Di situ dinyatakan diketahui hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara harus dibuka kepada terdakwa
agar dapat diuji dalam persidangan dan diakses oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, kaitan tersebut, kami tentunya kalau dapat salinan tersebut, kami akan dapat menguji, menghadirkan ahli untuk melihat tentang perhitungan BPKP tersebut. Tapi kalau hanya dihadirkan sekali lewat pada waktu nanti pembuktian, kami tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Mohon pertimbangan hakim agar ini betul-betul dipertimbangkan secara baik, karena ini persidangan tidak disaksikan seluruh masyarakat Indonesia dan ini akan banyak berdampak kepada penegakan hukum kita. Kami mohon ketegasannya hakim untuk meminta jaksa menyediakan untuk salinannya. Terima kasih. Cukup dulu ya. Baik, jadi sebelum kami minta, kami tanyakan dulu penuntut umum terhadap permohonan dari penasihat hukum terdakwa tersebut bagaimana? Apakah sudah bisa langsung disiapkan, dipenuhi? Silakan. Sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP itu merupakan alat bukti surat kami yang akan dibuka nanti ketika pada pemeriksaan ahli dan yang dihadirkan dari BPKP. Itu ya. Siap. Baik. Baik, jadi mendengar permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa, juga tanggapan dari penuntut umum. Pada dasarnya, majelis menyatakan bahwa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ya, itu adalah merupakan hak dari terdakwa. Jadi terdakwa berhak untuk menuntut laporan hasil audit tersebut yang akan digunakan sebagai bahan pembelaannya di persidangan. Jadi itu kami minta juga kepada penuntut umum untuk secepat mungkin segera memberikan laporan hasil audit tersebut kepada terdakwa ataupun tim penasihat hukumnya. Terima kasih. Jadi tidak perlu menunggu nanti pembuktian lebih lanjut lagi. Agar terdakwa maupun tim penasihat hukum juga punya waktu yang cukup untuk mempelajari. Ya, demikian. Biar persidangan juga kami harapkan berjalan seimbang, fair, dan teraya. Demikian. Bisa dipenuhi kapan kira-kira? Kami akan usahakan untuk waktu ini. Mohon terima kasih. Kita minta coba di sidang berikutnya ya untuk Oke, kami usahakan. disampaikan kepada tim penasihat. Demikian. Kami rasa cukup demikian. Terima kasih. Terima kasih Majelis Hakim. Baik. Kembali lagi ke penundaan sidang berikutnya dijadwalkan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Ya. Perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan juga laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara. Ya. Terdakwa tetap dalam tahanan, sidang ini selesai dan ditutup. Terima kasih. Ya, ya makin banyak kejanggalan aja ya Mbak Aki. Sangat banyak kejanggalan Mas Esu, apalagi ketika dakwaan yang pertama, sidang yang pertama, seharusnya dilampirkan karena dakwaan pertama itu berisi jelas-jelas berisi bahwa itu berdasarkan pada temuan BPKP bahwa Tom Lembong ini berpotensi merugikan negara 578 miliar begitu kan potensi kerugiannya. Ya. Nah, itu kan ada perhitungannya. Kalau memang dakwaan itu biasanya itu dilampirkan perhitungannya seperti ini. Kenapa sampai kepada angka 578? Tapi kan diminta-minta itu tidak pernah dikasih Mas Esu. Jadi seperti ditutup atau disembunyikan. Nah, terus kemudian pada sidang tersebut kita tahu tadi kemudian ada pernyataan dari kuasa hukum yang meminta kalau misalnya minggu depan itu sampai kepada tahap pembuktian, maka berikan kami salinan audit tersebut begitu supaya bisa diteliti, supaya bisa dievaluasi dan bahkan kalau bisa ada pembuktian terbalik sehingga pada saat itu ya berdasarkan temuan yang ada di hasil audit BPKP tersebut. Kalau seandainya tidak, bagaimana bisa menganalisa, bagaimana bisa membela diri kan seperti itu. Jadi azas keadilan yang diminta dan ternyata hakim itu akhirnya memberikan itu dan memerintahkan kepada jaksa supaya memberikan salinan tersebut secepatnya. Ini sebuah kemajuan Mas Ersu. Dan kemudian banyak media yang memprofilkan para hakim, 3 orang hakim tersebut karena akhirnya menemukan satu titik cerah lah begitu ya terhadap persidangan Tom Lembong ini. Bagaimana JPU jaksa penuntut umum ini akhirnya tidak bisa mengelak lagi.
karena itu sudah merupakan keputusan dari hakim. Ya, tapi jangan terlalu senang dulu ya. Iya. Itu udah lah. Bergembira boleh lah Mm, begitu ya. Kita kasih apresiasi kepada hakim supaya makin Yes, semangat kan Mas Hersu. yes. Mhm. Kita tunggu ya kelanjutannya kasus ini ya, Mbak Agi. Mudah-mudahan nanti dari langkah-langkah jaksa hakim tuh kita bisa membaca kemana arahnya gitu. Tapi berdasarkan beberapa pengalaman juga dulu kita juga pernah beberapa kasus saya yang mungkin nggak akan sebut spesifik. Kita lihat ini progresif nih hakimnya kelihatannya gitu. Mhm. Tapi tak tiba-tiba tak begitu vonis ternyata tetap saja kembali ke Mhm. belakangan kita tahu bahwa oh ternyata ada intervensi kan gitu. Betul, Hmm, betul, betul. Intervensinya terlalu kuat. hmm. Kita lihatlah persidangan di MK itu juga seperti itu kan. Kita sudah senang betul mendengarkan. Loh kok keputusannya seperti itu. Sengketa Pilpres juga sudah mendayu-dayu, sudah memberikan harapan yang besar. Tapi ternyata ya hasilnya kita tahulah seperti itu gitu. Kita lihat ya bagaimana campur tangan dari si Ono begitu ya orang sering menyebutnya dari sana begitu nanti terhadap cawe-cawe terhadap sidang ini. Dan semoga saja ini hakimnya memang hakim yang adil, Mas Hersu, yang kuat gitu ya terhadap intervensi. Ya, Dan minimal bulan Ramadan oh lah ya, kalau dia Muslim lah dia takut berbuat dosa lah gitu. betul betul. Oh ya, Mas Hersu, mungkin kita perlu bahas sedikit saja ya. Apa tuh? Situasi sekarang ini kok jadi kita ingat seperti tahun 98 ya. Banyak sekali kemiripannya, Mas Hersu ya. Di Mm-mm. mana demo-demo di mana-mana banyak terjadi. Terus kemudian juga rupiah yang boncos, yang kemudian IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia juga, ngeri gitu, terjun terjun bebas gitu. Para investor lari, terus kemudian ya indikasinya rupiah begitu yang sempat menguat di 16.200-an, hampir 16.300-an, kemudian terjun lagi 16.400 sekian. Saya tidak tahu hari ini berapa ya, tapi itu salah satu indikasinya susah sekali untuk ke efek psikologis atau angka psikologis 16.000 itu untuk tembus untuk kemudian turun ke kurs rupiah terhadap dolar Amerika itu ke sekitar 15 ribuan itu sulit ya. Dan ya rumor yang terakhir soal Sri Mulyani dan juga Erlangga Hartarto yang dikabarkan mundur walaupun itu masih perlu pembuktian lebih lanjut. Tapi kita ingat tahun 98 Mas Hersu ingat ya Oh iya, Kak. kondisinya di mana menteri Nah, kemudian banyak waktu itu rombongan kan yang mundur ya. Berapa orang waktu itu ya? betul. 14 atau 11 orang lupa saya. Ya. Iya, iya, iya. Saya rasa situasi ini bisa berbalik seandainya memang betul terjadi seperti itu. Akhirnya orang mengetahui ini mau kemana ini, begitu kan? Karena kalau sebelumnya demo-demo itu kan adili Jokowi dan juga Maxdulkan Fufafa alias Wapres Gibran begitu. Mereka di spot di poster-poster sering kali menulis itu. Dan kemudian sejak terakhir Pak Prabowo mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, demo-demo berbalik yang selain adili Jokowi juga menjadi turunkan atau Maxdulkan Prabowo Gibran. Jadi akhirnya menyasar kepada Pak Prabowo begitu yang tadinya hanya kepada Wapresnya sekarang kepada Pak Prabowo-nya. Tapi kalau seandainya terjadi misalnya menteri mundur apa dan sebagainya, saya rasa sekarang saya melihat teman-teman dan juga para aktivis dan juga apa namanya suara-suara netizen di media sosial, mereka sepertinya malah justru akan rebound kepada Prabowo lagi karena tahu bahwa ini adalah permainan. Karena menteri-menteri yang mundur, apalagi menteri-menteri kunci yang mundur itu akan barangkali akan mengulang lagi sejarah pada tahun 98. Yes. Dan mereka khawatir juga bahwa akhirnya Prabowo yang mundur, tapi yang wapresnya ini yang justru naik gitu. Walaupun Nauzubillah min masih dzalik. kan mereka pakai. Ya, Oke, bagi kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.